semuanya. Selamat malam semuanya. Di sini saya Audi TH Besar di NIM 2101011513021 akan melakukan presentasi tentang value engineering di Jalan 25th Avenue dan Union Pacific. Jadi, the Chicago Region Environmental and Transport Efficiency atau CREATE program dan Departemen Transportasi Illinois meminta HNTB Departemen untuk melakukan studi value engineering untuk proyek pemisahan jalan untuk persilangan 25th Avenue dan Jalan Rel Union Pacific di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Jadi, studi value engineering dilakukan berdasarkan FHWA dan Peraturan Departemen Transportasi Illinois dan terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah perancangan pre-workshop, lalu pengumpulan informasi dan pengkajian ulang, lalu ada analisis fungsi termasuk pengidentifikasian resiko dan analisis biaya, lalu ada diskusi kreatif, evaluasi ide, pengembangan ide, presentasi rekomendasi, dan juga solusi atau implementasi pilihan dari setiap rekomendasi. Studi value engineering dilakukan di awal pengembangan proyek ketika rencana proyek hampir 30% selesai, dan tim desain dapat mengimplementasikan rekomendasi sebagai bagian dari konsep lanjutan dari proses evaluasi. Seperti pada kasus studi value engineering pada tahap ini, rekomendasi terfokus pada jalan rel dan operasi lalu lintas kendaraan. Konsep desain, koordinasi guna hak akuisisi jalan, jadwal desain pembangunan, dan seluruh penyelesaian proses proyek. Value engineering recommendation. Value engineering mencari perbaikan dalam kinerja dan pengurangan dalam biaya. Dan value engineering mengidentifikasi 17 ide, 6 masukan desain, dan 16 rekomendasi implementasi dengan potensial penghematan biaya yang mencapai $1.713.000. Berdasarkan evaluasi kerja dan biaya, ide ini berasal dari menganalisis biaya konstruksi, mengidentifikasi potensi resiko berdasarkan jadwal kinerja, dan juga biaya konstruksi, dan juga mendiskusikan harapan dari studi VE. Rangkuman dari rekomendasi tersebut terdapat pada tabel-tabel di bawah ini. Di beberapa kasus, masa konstruksi diperpendek atau situasi yang dapat memperpanjang masa konstruksi dihindari. Jadi, yang pertama ada pertimbangan akses peninjauan ulang untuk Cozy O'Brien dan Combined Metals untuk kebutuhan penilaian untuk evaluasi ulang NEPA. Jadi yang direkomendasikan oleh tim value engineering adalah tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FAHWA untuk mengonfirmasi persyaratan evaluasi ulang NEPA berdasarkan perubahan desain phase, terutama relokasi kegunaan dan jalan akses Combined Metals ke properti Cozy yang baru. Jadi dia didapatkan keuntungan konfirmasi kepatuhan dengan Federal Prosedur Pengkajian Ulang Lingkungan Kerugian dan kerugiannya tidak ada. Lalu yang selanjutnya ada ROW 1, jadwal penghematan tanah yang diperoleh. Jadi direkomendasikan oleh value engineering sebagai berikut. Tim desain memperbarui jadwal proyek phase 2 untuk menggambarkan aktivitas durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan dan prosedur perolehan tanah IDOT. Keuntungannya adalah berpengaruh positif pada jadwal penawaran dan konstruksi, lalu mengidentifikasi kegiatan pada lintasan kritis. Kerugiannya tidak ada. Selanjutnya juga dapat dibaca pengembangan rencana untuk mempercepat proses perolehan tanah. Lalu yang disarankan oleh VE adalah agen lokasi yang menggunakan staf atau perusahaan pre-certified yang sudah sukses melalui proses perolehan tanah IDOT pada proyek sebelumnya. Dengan tambahan, agensi lokal harus mencari yang memegang wewenang dari legalisasi Illinois. Kemudian, keuntungannya adalah memadatkan jadwal untuk pengimplementasian proyek. Kerugiannya tidak ada. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan jadwal pengkajian ulang untuk tim. Tim desain mengkaji yang direkomendasikan oleh tim VE adalah tim desain mengkaji ulang, memperbarui dan menyaring jadwal yang termasuk proses kaji ulang dan durasi. Keuntungannya menciptakan komitmen yang sama dan menentukan ekspektasi, dan juga memvalidasi jadwal pengajuan penyelesaian dan pengkajian ulang. Lalu yang kelima ada di ide mengembangkan lebih detail jadwal pekerjaan dari tanggal mulai konstruksi. Tim value engineering merekomendasi jadwal baru sudah dikembangkan oleh tim VE yang akan menghitung proses sebenarnya dan proses dengan jangka waktu berbagai pekerjaan yang besar.
Jadi dia di sini keuntungannya untuk menciptakan tujuan bersama agar lebih cepat gitu. Tujuannya untuk menyediakan jadwal yang realistis. Lalu di ide selanjutnya yang keenam itu menciptakan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah tinjauan rencana. Value engineering merekomendasikan merapatkan tinjauan desain dari staf desain untuk meninjau masukan sebelum diberikan ke IDOT dan badan peninjau. Merapatkan multidisiplin tinjauan desain tim IDOT untuk meninjau dan mengulas tentang rencana di satu lokasi pada saat yang sama untuk mempercepat proses tinjauan. Keuntungannya adalah menciptakan tujuan bersama, memperkuat pendekatan tim dalam pelaksanaan proyek. Kerugiannya mungkin tidak mengikuti waktu proses standarnya IDOT. Selanjutnya ada mengkaji drainase pada saat air badai. Lalu di sini tim value engineering merekomendasikan berdasarkan tim VE tinjauan awal dan ketidaksesuaian referensi pada laporan di atas, tim VE merekomendasikan evaluasi lebih jauh mengenai desain drainase dan hasil evaluasinya dari 3 desain drainase spesifik, yaitu STM 2, STM 3, dan STM 4. Keuntungannya juga dapat mengurangi biaya dan juga dapat mengurangi persyaratan penghematan dan menghasilkan dampak. Yang selanjutnya ada mengkaji dan memperbarui perhitungan penahan air badai hujan. Tim VE sudah menyarankan evaluasi ulang untuk perhitungan air badai hujan untuk menghasilkan syarat volume penampungan yang terbaru. Keuntungannya adalah dapat mengurangi biaya, memvalidasi desain existing, dan juga pembenaran perhitungan apabila sesuatu terjadi di lapangan. Yang selanjutnya ada ide yang selanjutnya adalah ada ide pemindahan lokasi fasilitas penahan. Tim value engineering merekomendasikan memindahkan gorong-gorong ukuran besar untuk penahan yang ternyata tidak diperlukan berdasarkan perhitungan, tetapi masih bisa diperlukan berdasarkan value terbaru per rekomendasi STM2. Tim value engineering mendukung ide untuk memindahkan lokasi fasilitas penahan air hujan ke lahan area lainnya. Keuntungannya adalah mengurangi biaya apabila penahan tidak dibutuhkan dan juga mengurangi persyaratan penahan dan hasil dampaknya. Kerugiannya adalah kehilangan kegunaan lahan yang diperoleh apabila penahan diperlukan. Yang selanjutnya adalah mengkaji penggunaan pembatas lubang got. Tim value engineering merekomendasikan tim desain mengevaluasi ulang kebutuhan spesial pembatas lubang got dan mendapatkan keuntungan mengurangi biaya dan juga meningkatkan kemudahan konstruksi. Selanjutnya ada menggunakan balok plat besi dengan tebal badan 40 inch dibanding tebal badan 48 inch. Tim value engineering merekomendasikan menggunakan balok plat besi dengan ketebalan badan 40 inch dibanding 48 inch guna mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Selanjutnya ada memindahkan abutmen bagian utara ke 10 kaki ke utara dan merelokasi pier 1 5 kaki ke utara. Hasil akhir struktur dengan 4 bagian 100, 110, 100, 110 menggunakan balok plat baja dan ketebalan 40 inch. Keuntungannya adalah mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Lalu ada menggunakan abutmen semi integral di tempat stop abutments. Keuntungannya umur pelayanan lebih panjang dan mengurangi biaya perawatan. Selanjutnya ada menggunakan drill shaft dibanding dengan piles untuk mendukung substruktur. Keuntungannya ada banyak, bisa dibaca. Mengurangi getaran suara dibanding pemasangan pile. Ada drill shaft vertikal memiliki lateral load resistance yang baik. Lalu ada drill shaft yang sedikit pada jarak yang besar menyediakan banyak opsi yang bisa digunakan utilitas bersilangan di antara shaft. Lalu drill shaft memiliki biaya yang lebih mahal dibanding piles. Mengembangkan aplikasi spesifik untuk mempercepat pemindahan utilitas. Keuntungannya adalah dapat mengurangi biaya, memvalidasi desain existing. Kerugiannya tidak ada. Lalu ada membutuhkan jembatan pemeliharaan dengan jalur 15 kaki di sebelah barat struktur. Keuntungannya adalah menciptakan ruang untuk pemeliharaan masa depan untuk mengakses bangunan. Design suggestion.
Tim VE mengidentifikasi beberapa ide yang dikarenakan karena batas waktu, perkembangan konsep rencana, atau kurangnya data biaya tidak dapat dikembangkan sebagai rekomendasi. Ini dapat dibaca desain suggestion-nya pada idea SCH ED4, STR1, STR3D, draft 1, draft 2, dan ADA1. Value Engineering Report. Adanya persilangan antara jalur kereta api dengan jalan raya pada 25th Avenue dan Union Pacific mengakibatkan adanya tundaan pada jalan raya yang menyebabkan antrian, terutama dengan volume pergerakan kereta yang tinggi serta padatnya lalu lintas yang melewati persilangan jalur kereta tersebut. Perharinya sekitar 19.000 kendaraan yang melewati persilangan jalur kereta tersebut dan lebih dari 3.500 kendaraan tertunda akibat volume pergerakan kereta yang tinggi sehingga mengakibatkan sekitar 28,400 jam yang dihabiskan pengendara pada tundaan tersebut per tahunnya. Maka untuk mengurangi kemacetan tersebut, dibangun overpass untuk kendaraan bermotor. Overpass tersebut akan terdiri dari 2 jalur per arahnya dengan panjang proyeknya mencapai 2.000 kaki di sepanjang 25th Avenue dan 525 kaki di Grand Street. Lokasi proyek masnya adalah ini. Nah, kendala identifikasi oleh tim VE dan tim desain. Tujuan proyek dan kendala diskusikan melalui workshop studi value engineering. Tim desain memiliki kesempatan untuk meninjau lanjut dan fokus kepada tujuan dan kendala. Identifikasi kendalanya ada sebagai berikut: menghindari pengaruh terhadap fasilitas rail existing atau rencana, meminimalisir pengaruh terhadap lalu lintas kereta dan operasi pada pelataran kecuali untuk malam weekend. Lalu ada kendala di lokasi yang terlihat, jadwal, pembebasan lahan, relokasi utilitas, akses ke usaha setempat, koordinasi stakeholder, validasi dan izin lingkungan sebelumnya, dan juga persetujuan dari federal. Koordinasi ICC, Badan Keuangan, ICC, IDOT RR Phase 3, IDOT Phase 2, Badan setempat IDOT Federal CMAQ Phase 1. Jangan mengganti batas proyek Utara Selatan. Masalah NTP untuk kontraktor pada 15 Oktober 2013. Persetujuan persiapan kontrak oleh Melrose Park pada 23 September 2013. Penawaran dibuka pada 30 Agustus 2013. Iklan penawaran pada 8 Agustus 2013. Material retaining wall dan juga penggunaan pembayaran barang IDOT. Identification of potential risks to scope, schedule, or cost. Selama workshop, anggota tim VE menyadari bahwa resiko dan kegagalan atau situasi yang dapat mengaruhi kinerja proyek, keterlambatan konstruksi, atau meningkatnya biaya. Tim value engineering dan tim mengidentifikasi beberapa risiko untuk memanajemen dan memonitoring. 1. Ada pembebasan lahan, peninjauan ulang rencana, tenggat waktu pendanaan digunakan untuk dihilangkan oleh ICC, pembiayaan, ancaman untuk pembiayaan, memutar rute dan persetujuannya, constructability, ITC, COMED, NICOR, COMSCAR, dan lain-lain. Function analysis phase, users, owners and stakeholder. Tim studi value engineering meninjau pengguna, owner, dan stakeholder seperti yang tertera pada dokumen lingkungan. Pengguna ada yang secara fisik menggunakan atau memelihara proyek tersebut. Owner adalah yang bertanggung jawab secara finansial untuk pembiayaan proyek atau mengatur proyek tersebut. Stakeholder adalah yang secara finansial terpengaruh oleh pergantian lingkungan akibat proyek. Nah, ini ada tabelnya, owner, user, dan juga stakeholder. Ini ada lagi. Needs and desire. Tim studi value engineering mengidentifikasi beberapa kebutuhan atau needs dan keinginan atau desire dan pengguna atau users, owners, dan stakeholders dari proyek ini. Kebutuhan adalah fungsi yang harus terpenuhi oleh proyek ini dan terpengaruh oleh pengguna, owner, dan stakeholder. Keinginan adalah fungsi yang tidak terlalu diperlukan dan harus terpenuhi bila biaya tidak terpengaruh besar atau tidak melanggar batasan. Nah, ini ada tabelnya, needs and desire. Dapat di pause apabila ingin melihat karena saya akan mempersingkat waktu. Nah, cost estimate dan cost analysis. Analisa biaya mengurutkan komponen konstruksi dari biaya lalu mengaplikasikan prinsip 80% dari penghematan biaya berasal dari 20% biaya teratas. Analisis Pareto ditunjukkan dalam tabel berikut.
Ini adalah analisis Pareto-nya, dapat di post apabila ingin melihat. Dan juga development phase worksheet-nya. Ini dapat dibaca sendiri karena saya akan nge-skip aja. Ini mirip yang tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi ini lebih detailnya. Jadi yang ini sama ya dengan yang tadi saya jelaskan di awal, tabel-tabel, cuman ini lebih detail. Bahkan dia bisa ada di sini, ada ini total savingnya kelihatan, dan juga apa initial cost, future cost, dan total costnya juga ditampilkan. Nah, ini adalah berikut adalah hasil studi VE-nya. Langsung ini bisa kok mau lihat di teks saja nih, saya skip langsung ke ini. Jadi total project cost-nya adalah $30.288.000. Nah, DOT diharuskan untuk melaporkan hasil rekayasa nilai setiap tahun ke FHWA untuk memfasilitasi persyaratan pelaporan ini. Formulir persetujuan rekomendasi rekayasa nilai ini dapat digunakan IDOT melalui tim manajemen proyeknya. Setelah mengimplementasikan rekomendasi di atas dengan mengeluarkan arahan dan panduan untuk tim desainnya. Kriteria manfaat FHWA. Setiap tahun negara DOT diwajibkan untuk melaporkan rekomendasi value engineering ke FHWA. Selain implikasi biaya, FHWA mensyaratkan DOT untuk mengevaluasi setiap rekomendasi yang disetujui dalam hal 1. Keselamatan. Rekomendasinya mengurangi atau mengurangi bahaya pada fasilitas. Operasi. Rekomendasi yang meningkatkan layanan real time dan atau tingkat layanan lokal. Koridor atau regional dari fasilitas lingkungan. Rekomendasi yang berhasil menghindari atau mengurangi dampak. Ini kurang berarti itunya nomornya. Lingkungan itu adalah rekomendasi yang berhasil menghindari atau mengurangi dampak terhadap sumber daya alam dan atau budaya. Konstruksi. Rekomendasi yang meningkatkan kondisi zona kerja atau mempercepat pengiriman proyek. Lainnya adalah rekomendasi tidak mudah dikategorikan oleh indikator kinerja di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.